Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar tentang bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3, tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita buat komitmen terlebih dahulu. Komitmen hari ini adalah saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan belajar membaca teks bacaan yang berisi kosakata tentang lingkungan geografis. Yang kedua, membuat kalimat tanya. Yang ketiga, menjelaskan dan menyebutkan arti dan contoh lingkungan alam. Selanjutnya adalah matematika. Kita akan belajar apa ya? Yang pertama, menentukan hasil perkalian bilangan cacah dengan bilangan 0. Lalu, menentukan hasil perkalian bilangan cacah dengan bilangan 1. Eduka Studio. Alam yang indah. Burung-burung berkicau merdu, gunung-gunung menjulang tinggi, udara sejuk sejukkan hatiku, sawah dan ladang indah dipandang. Alam yang indah, anugerah Tuhan, marilah kita jaga bersama. Alam yang indah adalah berkah, oleh karena itu kita lestarikan. Burung-burung berkicau merdu, gunung-gunung menjulang tinggi, udara sejuk sejukkan hatiku, sawah dan ladang indah dipandang. Alam yang indah, anugerah Tuhan, marilah kita jaga bersama. Alam yang indah adalah
Yuk dukung Eduka Studio dengan menekan tombol subscribe. Wow, kalian hebat dapat menyanyikan lagu dengan baik dan benar. Di dalam lagu tersebut diungkapkan bahwa alam yang indah adalah anugerah atau berkat dari Tuhan. Karena alam adalah anugerah Tuhan, alam yang indah harus kita jaga bersama-sama agar tetap lestari. Memandang alam yang indah tentunya membuat hati kita senang atau tenang. Setelah kita menyanyikan lagu tentang alam yang indah, yuk kita baca bersama-sama Melati berkunjung ke rumah kakek. Hari Minggu yang lalu, Melati dan keluarganya mengunjungi kakek dan nenek di Yogyakarta. Kakek Melati bernama Kakek Santosa. Nenek Melati bernama Nenek Wati. Rumah kakek berada di lereng gunung. Selama perjalanan, Melati menikmati pemandangan yang sangat indah. Melati melihat gunung, lembah, sungai, dan ngarai. Di bawah gunung itu terhampar sawah yang sangat luas. Hati Melati sangat gembira. Sesampainya di rumah kakek, Melati diajak kakek berkeliling melihat binatang peliharaan kakek. Kakek memelihara ikan, kambing, kelinci, bebek, sapi, dan ayam. Ayam betina kakek ada 5 ekor, dan ayam jantan ada 5 ekor. Binatang peliharaan kakek tampak gemuk dan sehat. Kakek juga mempunyai sawah. Sebagian besar penduduk di desa kakek bekerja sebagai petani. Mereka saling membantu pada saat mengolah sawahnya. Melati merasa senang berada di rumah kakek. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan pengalaman Melati berkunjung ke rumah kakeknya? Nah, dari bacaan tadi, yuk kita belajar membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanya, kalian harus tahu apa sih kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang ditunjukkan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Pasti kalian sudah pernah ya bertanya kepada orang lain? Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama, selalu diikuti oleh tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, di awal kalimat terdapat kata tanya. Nah, kalian sudah tahu apa itu kata tanya? Yuk kita belajar bersama. Kata tanya yang pertama. Apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isu. Yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu atau saat terjadinya peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penanya yang jawabannya alasan atau sebab dari peristiwa.
berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, kalian harus ingat terus ya. Yuk sekarang kita coba kerjakan membuat kalimat tanya berdasarkan jawaban yang sudah terdapat di layar. Kita lihat ya. Jawabannya, judul bacaan di atas adalah berkunjung ke rumah kakek. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di bawah ini apa ya? Benar sekali. Apa judul bacaan di atas? Jawabannya, judul bacaan di atas adalah berkunjung ke rumah kakek. Nomor 2. Jawabannya, hari Minggu yang lalu keluarga Melati mengunjungi kakek. Nah, di sini ada keterangan hari Minggu. Berarti kata tanya yang kita gunakan adalah benar sekali. Kapan Melati mengunjungi kakek? Nomor 3. Jawabannya, kakek Melati tinggal di Yogyakarta. Di sini kita lihat ada tempat, yaitu di Yogyakarta. Berarti kata tanya yang tepat adalah di mana kakek Melati tinggal. Jangan lupa ya, kalian menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Nomor 4. Melati melihat gunung, lembah, sungai, dan ngarai. Ya, apa ya kalimat tanya yang tepat atau kata tanya yang tepat? Benar sekali. Apa yang dilihat oleh Melati? Melati melihat gunung, lembah, sungai, dan ngarai. Yang kelima. Jawabannya, binatang peliharaan kakek terlihat gemuk dan sehat. Ini apa ya yang tepat untuk mengisi pertanyaan nomor 5? Benar sekali. Bagaimana binatang peliharaan kakek? Nah, anak-anak, dari pengalaman Melati berkunjung ke rumah kakek, Melati melihat lingkungan alam yang sangat indah. Nah, apakah kalian tahu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dulu dan terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Berarti lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, contoh lingkungan alam apa saja ya? Yang pertama, gunung, sungai, pantai, laut, ngarai, dan lembah. Nah, semua yang ada di contoh adalah lingkungan yang terbentuk secara alami atau diciptakan oleh Tuhan. Yuk kita berlatih menyebutkan lingkungan alam. Yang pertama, ada gambar taman. Lingkungan alam atau bukan ya? Bukan. Yang kedua, ada gunung. Gunung termasuk lingkungan alam. Yang ketiga, ada jalan raya. Jalan raya merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, ada
pantai. Pantai termasuk? Benar sekali, lingkungan alam. Selanjutnya, terdapat rumah. Rumah merupakan buatan manusia, berarti rumah bukan merupakan lingkungan alam. Selanjutnya, ada gambar pepohonan atau hutan. Hutan merupakan lingkungan alam. Selanjutnya, terdapat sekolah. Sekolah merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, ada sungai. Sungai merupakan lingkungan alam. Selanjutnya, atau yang terakhir, terdapat bendungan. Bendungan dibuat oleh manusia, berarti bukan merupakan lingkungan alam. Yuk, sekarang kita belajar tentang menentukan hasil perkalian bilangan cacah dengan bilangan 0. Yang perlu kalian ingat, pada perkalian bilangan cacah, semua bilangan jika dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka. Oke, selanjutnya kita berlatih bersama yuk. Ingat ya, semua bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi, 9 dikali 0 adalah hasilnya adalah 0. 0 dikali 4 hasilnya adalah 0. 10 dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan hasil perkalian bilangan cacah dengan bilangan 1. Yang perlu kalian ingat, pada perkalian bilangan cacah, semua bilangan jika dikalikan dengan bilangan 1 atau angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kedua, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Yuk kita berlatih bersama-sama. Ingat ya, semua bilangan yang dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nomor 1, 6 dikali 1 hasilnya adalah, benar sekali, hasilnya adalah 6. Yang kedua, 10 dikali 1, maka hasilnya 10. 3 dikali 1 hasilnya 3. Hebat, kalian sudah bisa mengerjakan perkalian dengan angka 1. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Selanjutnya, kita akan belajar bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 4, menghargai pendapat orang lain. Tujuan pembelajaran 4 hari ini, yang pertama, PPKN menyebutkan lambang dan bunyi sila keempat Pancasila. Matematika menentukan hasil perkalian bilangan cacah dengan cara bersusun pendek yang hasilnya sampai 100.
Seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya,
kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Nah, anak-anak, dari video tersebut, kalian dapat mengerti bahwa kegiatan musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat, sila Pancasila. Nah, apakah kalian tahu lambang dan bunyi sila keempat Pancasila? Yuk kita belajar bersama. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Lalu, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar berhitung, yaitu tentang perkalian bersusun pendek. Contohnya adalah 12 dikali 2. Cara mengerjakannya adalah 2 dikali 2. Artinya 2-nya sebanyak 2 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Berikutnya 2 kali 1. Artinya 1-nya sebanyak 2 kali. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi perkalian 12 kali 2 hasilnya adalah 24. Contoh yang kedua, 23 kali 2. Caranya adalah 2 kali 3. Artinya 3-nya sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Berikutnya 2 kali 2. Artinya 2-nya sebanyak 2 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 23 dikali 2 hasilnya adalah 46. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar PLBJ, yaitu materi kembang kelapa.
Apakah kalian penasaran? Yuk kita lihat bersama-sama. Kembang kelape disebut juga manggar. Kembang kelape juga digunakan sebagai hiasan kepala ondel-ondel. Kalian pasti sudah pernah melihatnya ya. Kembang kelape ditetapkan sebagai ikon budaya Betawi dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Setelah kalian belajar, yuk kita lihat tugas kita hari ini. Yang pertama, matematika. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar. Kalian salin ya di buku tulis kalian masing-masing, lalu foto dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Lalu selanjutnya, tugas PJOK menyalin catatan yang dikirimkan oleh wali kelas masing-masing. Sampai jumpa.